Rasulullah, hari ini saat ini aku ada satu permohonan ya Rasulullah, tolong lepaskan ikatanku. Kata Rasulullah, tidak bisa. Engkau sudah punya hak, engkau sudah dimiliki oleh pemburu, dan aku jikalau melepaskannya berdosa, aku kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Lepaskan kakiku dari ikatan sebentar saja. Karena di belakang gunung sana ya Rasulullah, dilihat ada gunung di depan Rasulullah. Di belakang gunung sana ya Rasulullah, ada anakku yang masih bayi, yang ingin aku berikan susu daripada diriku. Jikalau aku sudah memberikan susuku kepadanya, sudah memberikan kenyang kepadanya, maka aku akan kembali ke tempat yang asal saat ini. Aku akan diikat kembali dan aku berjanji kepadamu ya Rasulullah, demi Allah, aku berjanji, wallahi, aku akan kembali lagi dan aku akan memenuhi janjiku. Aku akan datang ke sini dengan menyerahkan diri, diikat kakiku. Tapi izinkan aku sebentar saja. Izinkan aku sebentar saja, ingin memberikan makanan kepada anakku yang masih bayi. Aku cari makanan ya Rasulullah sampai ke sini dan aku pun ditangkap oleh pemburu tersebut. Kasihan anakku belum makan ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله. Hadratul muhtaramin, para habaib, para kiai, para asatidzah, para guru, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, para sepuh, aparatur negara dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah dari majlis yang mulia ini, dari acara yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghujani kepada setiap daripada kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga keluarlah kita dari majlis ini dengan basah dari seluruh hujanan rahmat dan kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia Allah kumpulkan kita sekalian di rumahnya dalam rangka bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Kegembiraan yang akan memberikan keuntungan bagi mereka yang bergembira atas hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kegembiraan yang akan menyebabkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia dilumuri dengan hidayah karena hatinya terkait dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kegembiraan itu pula yang akan memberikan manfaat dan keselamatan, sehingga kegembiraan itu yang membuat Rasulullah mengenali kita, sehingga kita pun akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana aku ingin berjumpa denganmu kelak di hari kiamat nanti? Di mana aku akan berjumpa denganmu wahai Rasul?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku akan memberikanmu syafaat, akan tapi jumpai aku di 3 tempat. Jikalau 3 tempat ini engkau tidak temui aku, maka hidupmu akan celaka, nasibmu akan celaka." Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Di mana aku akan berjumpa denganmu ya Rasulullah? Di mana aku akan mencarimu ya Rasulullah?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jumpai aku ketika di padang mahsyar. Cari aku di padang mahsyar. Jikalau engkau tidak berjumpa denganku, maka carilah aku ketika sirat, ketika mizan, ketika ditimbang amalan-amalan manusia. Disitulah aku akan berdiri menghadap mereka, orang-orang yang meminta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa mereka dengan syafaatul uzma, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah mengatakan, "Aku akan berdiri di situ melihat satu persatu umatku ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpai aku di sana wahai Ibn Mas'ud. Jikalau engkau tidak berjumpa juga, maka jumpailah aku ketika sirat. Andai kata engkau tidak berjumpa aku di siratil mustaqim, maka setelah itu engkau tidak akan pernah berjumpa denganku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya perkumpulan ini berharapnya kita kepada Allah agar kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rasa ketakutan yang di dalam dirinya muncul ketika mereka sedang berkumpul dengan Rasulullah, bergembira duduk bersama Rasulullah, nikmat berjumpa dengan Rasulullah, secara langsung bermuajahah dengan Rasulullah. Akan tapi ada rasa takut yang ada di dalam hati mereka, sehingga salah satu sahabat mengatakan di dalam dirinya, dan itu akan diungkapkannya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Jikalau di dunia nikmat yang Allah berikan kepadaku dengan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jikalaupun di akhirat nanti andai kemungkinan aku masuk ke dalam surga, tapi siapa aku, siapa Rasulullah? Siapa aku, siapa Rasulullah? Yang kita ketahui surga ada tingkat-tingkatannya. Aku tahu diriku tidak mungkin akan bersama Nabi Muhammad di dalam satu level, di dalam satu tingkat, di dalam satu derajat. Oleh karenanya sahabat ini ketika dia mengeluhkan hal tersebut, akhirnya dia pun tidak nafsu makan, tidak nafsu lagi minum, tidak nafsu hidup lagi, tidak ada gairah hidupnya. Badannya mengering kurus, kulitnya pun menguning karena tidak ada tenaga lagi, lemas, tidak ada gairah untuk hidup, memikirkan bagaimana nasibnya kelak, apakah akan berjumpa dengan Rasulullah di tempat yang kekal. Jikalau tidak berjumpa, maka selamanya tidak berjumpa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika itu pun dia menjauhkan diri, menyendiri di ujung kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mencari orang tersebut. "Mana si fulan?" kata Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk mencari orang tersebut. Ketika dijumpai dengan keadaan kurus kering, Rasulullah memanggilmu, "Wahai fulan, wahai fulan." Engkau dipanggil Rasulullah.
Rasulullah ingin berjumpa dengannya. Maka sesampainya dia ke hadapan Rasulullah, dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, hidupku sudah tidak ada gairah, hidupku sudah tidak ada selera. Ketika aku hidup duduk denganmu, aku gembira, tapi aku pikirkan jikalaupun kelak aku sudah meninggal dunia dan engkau pun sudah meninggal dunia, tidak akan lagi bisa aku dapatkan kenikmatan duduk dalam satu majlis bersamamu, wahai Rasul. Engkau masuk surga yang paling tinggi, dan siapa aku akan masuk ke dalam surga andai kata, tapi tidak akan satu level dan satu tingkat denganmu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun mengatakan, di dalam Al-Quran langsung diberikan ayat bahwa orang-orang yang beriman, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليم. Dengan keluh kesahnya sahabat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di mana Allah mengatakan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka akan diberikan hidayah sehingga mereka berjalan di tempat yang mereka akan dijalankan, yaitu tempat atau jalannya para nabi. Mereka berjalan di jalannya mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang akan diberikan kenikmatan bersama siapa? An'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Mereka akan dikumpulkan dengan para nabi, termasuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Mereka akan dikumpulkan dengan para syuhada. Mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang siddiq. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang yang paling baik dan paling tinggi derajatnya yang kita akan kumpul dengan bersama mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita cita-citakan di dunia ini semua hina, semua fana, semua bersifat sementara. Tidak ada yang kekal satupun di atas muka bumi ini. Dengan kekuatan apapun mereka ingin mengekalkan diri mereka, baik dengan ilmu medis ataupun mereka dengan ilmu yang mereka perjuangkan. Tidak ada satupun hadirin hadirat yang lebih kuat untuk menentang daripada takdir Allah bahwa dunia adalah darul murur. Dunia kama hilil magar wa inna ma hilil mamar. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dunia adalah bukan tempat untuk selama-lamanya untuk berdiam atau bertempat tinggal. Wa inna ma hilil mamar. Hanya saja dunia hanya untuk lewat saja. Kalau kita seandainya di dalam perjalanan melewati satu tempat peristirahatan, rest area. Rest area ibaratkan dunia, ya ikhwan. Rest area ibaratkan dunia, atau dunia ibaratkan rest area. Adakah di antara kita yang menganggap rest area adalah tempat selama-lamanya? Dalam artian, aku mau datang ke rest area dan aku akan tinggal di rest area selama-lamanya. Aku akan menikah tinggal di situ, aku akan punya anak tinggal di situ, aku akan bekerja di situ, mencari rezeki di situ. Adakah yang seperti itu? La wallahi, tidak ada satupun yang berniat untuk berdiam lama-lama di rest area. Rest area gunanya apa? Hanya melakukan apa yang dia hajatkan. Setelah hajatnya terpenuhi, baik itu mengisi bensinnya, baik itu makannya, baik itu istirahatnya, baik itu ke kamar mandinya dan lain sebagainya. Azakumullah. Setelah itu maka pasti dia akan melanjutkan perjalanan. Begitu juga dunia. Perjalanan kita dari alamul arwah, dari roh yang Allah ciptakan, di mana roh tersebut sudah mendapatkan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di alamul arwah, mereka pun para manusia dipindahkan ke rahim daripada ibunda mereka.
Perjalanan yang sudah dilewati satu demi satu sudah selesai. Kemudian mengalami dengan alamul janin. Kemudian mereka mengalami alamnya janin. Alam yang paling singkat. Alam yang paling singkat yaitu alamul janin ketika dia 9 bulan atau lebih di dalam perut ibunya. Sudah dilewati juga oleh setiap kita yang ada di sini. Adakah di antara kita yang lahir tanpa melewati alam janin? Ada? Tidak ada. Semua pasti melewati alam janin. Alam di mana dia dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari air mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ada tulang dibungkus oleh daging dan kulit. Setelah itu Allah tiupkan ruh. Dengan Allah tiupkan ruh, sudah ada nyawanya. Dia pun mempersiapkan untuk keluar ke alam dunia. Alam dunia pun sama seperti alam sebelumnya, hadirin hadirat. Ada masa di mana kita harus keluar. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dunia adalah tempat selama-lamanya. Fir'aun laknatullah, dia mengatakan dia akan kekal selama-lamanya. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian, kata Fir'aun. Yang mengaku Tuhan saja tidak bisa mengekalkan dirinya, hadirin hadirat. Tidak bisa menganggap dirinya bisa mengatur dirinya, tidak bisa dia juga menganggap dirinya bisa mengatur yang lainnya. Tidak, dia makhluk tunduk di bawah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya tempat sementara. Dunia hanya tempat lewat. Oleh karenanya, alangkah ruginya kita ya ikhwan jikalau dunia tempat sementara ini tidak kita jadikan untuk ladang pahala, ladang kita untuk memupuk mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling bermanfaat untuk kita sekalian hadirin hadirat adalah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan cinta tersebutlah kita akan mendapat syafaat Rasulullah, dikenal oleh Rasulullah, dan memperbanyak salawat adalah salah satu cara kita untuk memperbesar rasa cinta kita yang tumbuh di dalam sanubari kita, hadirin hadirat. Oleh karena itu, cemplungkan, masukkan diri kita ke dalam lautan mahabbah, terjunkan hati kita untuk kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cari adalah pahala yang bisa menyelamatkan kita, amal ibadah yang bisa menyelamatkan kita, amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi Habib hanya menyebutkan kedekatan kita dengan Rasulullah. Apakah tidak perlu dekat dengan Allah? Mereka yang dekat dengan Rasulullah tidak akan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan yang tidak bisa diputuskan, keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ketaatan pada Rasul berarti taat dengan Allah. Maksiat kepada Rasul berarti maksiat kepada Allah. Jikalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, pasti kita pun akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ya ikhwan, jikalau mereka hanya sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secara tidak langsung dia memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah sampai kepada maqam di mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kita ya ikhwan di akhir zaman yang sangat memprihatinkan sekarang ini, mereka merasa dekat dengan Allah, mereka merasa ma'rifat kepada Allah, mereka merasa banyak ibadah kepada Allah, tapi mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mereka memusuhi? Mereka dibisikkan oleh syaitan, oleh iblis dengan memusuhi keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka yang memusuhi keluarga Nabi Muhammad secara tidak langsung bisa dipastikan itu adalah cara mereka para musuh Islam menjauhkan mereka dari Nabi Muhammad SAW.
Mereka yang membenci para keluarga Nabi Muhammad, secara tidak langsung dia pun membenci Nabi Muhammad SAW. Maka tidak akan pernah diterima amal ibadahnya oleh Allah. Pintu untuk mendapatkan ridhanya Allah adalah pintu Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita ingin mendapat ridha Allah, cari ridha Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Salah satunya mencari ridha keluarga Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan di dalam salah satu perkataannya dalam hadis sahih, beliau mengatakan, urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Jaga perasaan Muhammad, jaga perasaan Rasulullah, ambil kecintaan Rasulullah, pancing rasa cinta Rasulullah. Dengan apa? Dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh yang Habib sampaikan adalah bahwa ketika kita ingin dekat dengan Allah, maka dekatlah dengan Nabi Muhammad. Jangan mau ditipu daya oleh syaitan ketika merasa diri dekat, banyak ibadah, banyak taat, ahli ibadah kepada Allah, tapi ditipu sedikit oleh syaitan sehingga memusuhi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Maka saat itulah dia mengumumkan perang permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahi, demi Allah, tidak akan pernah diterima ibadahnya oleh Allah, tidak akan pernah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia lakukan hampa, haba'an manthura, habis. Tidak ada lagi yang tersisa ketika mereka tidak mendapatkan pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ketika kita mencari akhirat di dalam dunia, maka jadikan akhirat prioritas di dalam kehidupan kita. Dunia letakkan di belakang. Bukan hanya dunia yang menjadi andalan, tapi dunia menjadi media kita untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak ada harganya. Dunia memang bukan apa-apa, tapi dengan dunia kita bisa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dunia inilah darul amal, tempat kita beramal. Salah satunya yang paling banyak harus kita kumpulkan adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peringatan Maulid Nabi inilah kita berharap, saya yakin dan Anda pun mungkin akan yakin apa yang akan saya sampaikan. Saya dan Anda tidak ada yang menggerakkan kaki kita terkecuali takdirnya Allah dan gerakan hati kita, gerakan kaki kita, gerakan tubuh kita sampai ke tempat ini, melainkan adalah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjam-jam kita duduk menghabiskan waktu kita. Jikalau dipikirkan lebih baik kita istirahat atau kita mencari rezeki di luar sana untuk anak dan istri kita. Akan tapi duduknya kita lama-lama di sini, berdiamnya kita berjam-jam di sini, hanya rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. 1 tahun 1 kali melewati bulan di mana bulan tersebut dimuliakan oleh Allah karena diwujudkan di dalamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Ya ikhwan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi yang paling istimewa di dalam segala hal, akhlak yang luar biasa yang diwariskan Rasulullah kepada umatnya, diajarkan oleh Rasulullah bukan hanya sekedar lisan, tapi perilaku Nabi Muhammad mengajarkan tentang akhlak yang begitu tinggi sehingga Allah memujinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seringkali kita mendengar ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di dalam mencontohkan suri tauladan, di dalam mencontohkan adab, di dalam mencontohkan akhlak, budi pekerti yang sangat luhur, sehingga siapapun yang memandangnya pasti akan jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan ahabbah, man ra'ahu badihatan jikalau melihat dengan Nabi Muhammad dengan pandangan yang ta'zim dan hormat, maka pandangan tersebut akan menyebabkan kecintaan yang mendalam masuk ke dalam hati mereka yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya manusia yang cinta dengan Nabi Muhammad, para jin banyak diriwayatkan berapa banyak sahabat dari golongan jin mereka pun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berapa banyak riwayat yang menceritakan tentang hayawan yang mana mereka pun mengucapkan salam dan ingin dekat dan ingin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semua mencintai Rasulullah, ingin memandang wajah Rasulullah. Satu kisah di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika di dalam Gua Hira, ingat peristiwa apa itu? Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq ketika Nabi Muhammad sedang hijrah. Ketika Nabi Muhammad sedang hijrah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sangat menjaga Rasulullah. Dimanapun Rasulullah berada, Sayyidina Abu Bakar pasti akan berada di depan Nabi Muhammad. Selalu berpikir, andai kata ada musuh yang datang ingin membunuh Nabi Muhammad, maka dia korbankan nyawanya dahulu sebelum Nabi Muhammad disakiti. Ini kecintaan Abu Bakar Siddiq. Ketika di dalam hijrahnya, Sayyidina Abu Bakar terkadang berada di depan Nabi Muhammad, terkadang berada di belakang, terkadang di kanan dan di kiri. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, engkau seperti orang yang sedang banyak pikiran. Apa yang engkau lakukan terkadang di kanan, di kiri, di depan, di belakang, ya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, ketika aku berada di belakangmu, aku merasa dan aku merasakan andai kata ada seorang yang ingin menyakitimu dari depan datangnya, maka aku maju ke depan. Aku berharap akulah yang dahulu yang disakiti. Di saat itu pun ketika aku berpikir kembali, andai kata ada musuh yang datang dari kanan, saat itu juga aku langsung pindah ke kanan, ya Rasulullah. Aku takut ada musuh yang datang dari sebelah kanan dan aku sudah siaga di sebelah kanan. Memutar Nabi Muhammad SAW, berjalan tanpa ada arah posisi. Sayyidina Abu Bakar mengikuti pikiran kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Dimanapun ada pikiran bahwa akan ada musuh datang, Sayyidina Abu Bakar sudah berada di depannya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sampai ke dalam Gua Hira, Rasul SAW tidak diperkenankan oleh Sayyidina Abu Bakar masuk. Kata Rasulullah, ada apa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk masuk dahulu, aku akan periksa apakah di dalam ada suatu hal yang bisa menyakitimu, kata Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, masuk Sayyidina Abu Bakar, dilihat semua yang berkemungkinan bisa menyakiti Nabi Muhammad, dia bersihkan. Ada lubang-lubang yang bisa keluar hewan, dari situ pun dia sumpal, dia pun tambal, dia pun sumbat dengan pakaian, dia robekkan pakaiannya. Habis sudah semua pakaiannya, tidak ada tersisa lagi. Ada satu lubang yang dia tutupi dengan kakinya ketika Rasulullah masuk. Sampai-sampai dia tidak mau mengangkat kakinya. Di situ ada lubang, takut keluar binatang yang bisa menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tertidur Rasulullah. Tertidur Rasulullah pun di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa saat itu seakan-akan sedang menangis, dan memang betul air matanya menetes sampai ke wajah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad terbangun. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Jikalau aku mati maka tidak ada kesan yang sangat besar, tidak ada efek yang sangat besar, tidak ada akibat yang begitu besar. Tapi jikalau engkau yang dibunuh wahai Rasulullah, siapa yang akan melanjutkan agamanya Allah? Siapa yang akan beribadah kepada Allah jikalau bukan engkau yang menyampaikan ilmu, hidayah dan taufik, ajaran untuk makhluk untuk di akhir zaman ini, Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun menangis saat itu. Tapi di dalam riwayat ketika setelah Rasulullah SAW menjawab, wahai Abu Bakar, jangan pernah takut. Jikalau kita berdua di suatu tempat, maka yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga kita, wahai Abu Bakar. Tapi dalam riwayat yang lain ya ikhwan, dalam riwayat lain para ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis karena menahan rasa sakit bisa yang masuk ke kakinya. Di dalam peristiwa tersebut Sayyidina Abu Bakar menutup satu lubang. Lubang tersebut ingin keluar kalajengking. Kalajengking tersebut menyengat kaki Nabi Muhammad, kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga dengan rasa sakit yang begitu pedih, Sayyidina Abu Bakar pun menangis, menahan rasa sakit tapi tidak mau bergerak karena di pangkuannya ada Nabi Muhammad SAW. Di kakinya ada Rasulullah yang sedang membantalkan istirahatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Sayyidina Abu Bakar.
Kata para ulama, kenapa kalajengking tersebut menggigit Sayyidina Abu Bakar? Karena dia marah, dia ingin memandang wajah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dihalangi oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang berjalan di satu tempat, Rasulullah melihat dari kejauhan ada seekor rusa yang sedang diikat kakinya. Rasulullah pun semakin mendekat. Ketika mendekat, Rasulullah ingin menyapa, disapa dahuluan, disapa terlebih dahulu oleh rusa tersebut. Ya Rasulullah, kalamatul ghazalah. Ya Rasulullah, rusa tersebut berbicara kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku seekor rusa yang saat ini sedang diikat kakiku, ditangkap oleh seorang pemburu. Rasulullah pun melihat ada suara seperti mengajak Rasulullah berbicara. Dilihat rusa tersebut sedang memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, aku yang memanggilmu. Tolong aku wahai Rasul. Tolong aku wahai Rasul, kakiku terikat. Kata Rasulullah, siapa yang mengikatmu? Pemburu tadi baru saja dia berhasil menangkapku dan aku ditangkap. Kemudian mana pemburu tersebut? Dia sedang mencari buruan yang lain. Kemudian kata Rasulullah, apa yang kau inginkan wahai rusa? Ya Rasulullah, sesungguhnya kami para rusa mencintai kamu wahai Rasulullah. Kami rusa mencintaimu wahai Rasulullah. Hari ini, saat ini aku ada satu permohonan ya Rasulullah. Tolong lepaskan ikatanku. Kata Rasulullah, tidak bisa. Engkau sudah punya hak, engkau sudah dimiliki oleh pemburu, dan aku jikalau melepaskannya berdosa aku, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau inginkan? Rusa menjawab, ya Rasulullah, lepaskan kakiku dari ikatan sebentar saja. Karena di belakang gunung sana ya Rasulullah, dilihat ada gunung di depan Rasulullah. Di belakang gunung sana ya Rasulullah, ada anakku yang masih bayi, anak rusa tersebut, yang ingin aku berikan susu daripada diriku. Jikalau aku sudah memberikan susuku kepadanya, sudah memberikan kenyang kepadanya, maka aku akan kembali ke tempat yang asal saat ini. Aku akan diikat kembali dan aku berjanji kepadamu ya Rasulullah. Demi Allah, aku berjanji, wallahi, aku akan kembali lagi dan aku akan memenuhi janjiku. Aku akan datang ke sini dengan menyerahkan diri, diikat kaki. Tapi izinkan aku sebentar saja. Izinkan aku sebentar saja, ingin memberikan makanan kepada anakku yang masih bayi. Aku cari makanan ya Rasulullah sampai ke sini dan aku pun ditangkap oleh pemburu tersebut. Kasihan anakku belum makan ya Rasulullah. Rasulullah pun tidak mau melanggar daripada aturan. Tidak lama subhanallah datang seorang pemburu tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Kata Rasulullah, ini buruanmu? Ya, ini buruanmu. Tadi baru saja rusa ini mengatakan dia ingin memberikan makan anaknya yang masih bayi di belakang gunung sana. Kata Rasulullah, dia baru saja berikan kabar padaku. Dia memohon agar dilepaskan dan dia berjanji setelah dilepaskan maka dia akan memberi makan. Setelah memberi makan dia akan kembali lagi dan menyerahkan dirinya kepadamu wahai fulan. Pemburu tersebut mendengar cerita Rasulullah pun terdiam, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, aku bebaskan rusa ini dan tidak perlu lagi dia datang. Ini dibebaskan oleh pemburu tersebut. Kasih sayang rahmat Nabi Muhammad SAW memohonkan perlindungan, pertolongan kepada manusia yang diminta oleh kijang atau rusa. Percakapan yang dilakukan oleh Rasulullah seakan-akan Nabi Muhammad pun sangat dicintai oleh hayawan, sangat dicintai oleh binatang. Oleh karena itu ya ikhwan, ketika kita dikumpulkan oleh Allah di dalam satu tempat, perkumpulan yang sangat mulia, ketika di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan perkumpulan ini membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah,
membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan para muhibbin, para pencinta yang menjadikan akar bahwa kita akan berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, perkumpulan yang ditunggu oleh seluruh alam, dan di surga nanti perkumpulan dengan Rasulullah yang diharapkan oleh seluruh orang-orang yang saleh yang ingin dekat dengan Rasulullah. Mereka dengan usahanya memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah sejahterakan dunia dan akhirat kita, Allah luaskan rizki kita, rizki yang halal, rizki yang tayyib, rizki yang banyak. Mudah-mudahan setiap yang punya masalah datang dengan masalahnya ke rumah Allah saat ini, di masjid ini, di dalam acara yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selesaikan masalahnya. Yang terlibat hutang, mudah-mudahan Allah permudahkan untuk membayarnya. Yang rizkinya sempit, mudah-mudahan Allah lancarkan rizkinya dengan berkah. Yang sakit Allah sembuhkan dan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bertaat kepada Allah, dalam keadaan perbanyak ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan berkat perkumpulan yang mulia ini kita dicatat sebagai orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa Islam, meninggal dalam keadaan membawa iman, meninggal dengan kalimat akhir kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa Habib sampaikan. Lebih kurang minta maaf jikalau ada kata-kata yang salah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.